Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmawati. Saya akan presentasikan materi yang berjudul filsafat dengan dosen pengampu Bapak Habib Anwar Ansori MPD adalah sebagai berikut. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait hakikat filsafat yang meliputi 1. Pengertian filsafat, 2. Objek filsafat, 3. Cabang-cabang filsafat, 4. Kedudukan ilmu agama dan filsafat, 5. Manfaat studi filsafat, aliran mazhab filsafat. Pertama, pengertian filsafat. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah atau juga dari bahasa Yunani yaitu filosofia yang terdiri dari kata philien yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Adapun secara terminologis terdapat beberapa pengertian dari filsafat itu sendiri yang akan dijabarkan sebagai berikut. 1. Upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematik dan lengkap tentang realitas secara keseluruhan. 2. Upaya untuk melukiskan realitas akhir dan dasar secara nyata. 3. Upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuannya seperti sumbernya, hakikatnya, keabsahannya, serta nilai-nilainya. Adapun menurut Aristoteles, filsafat ilmu adalah yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Dari urian pengertian filsafat yang telah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa filsafat merupakan sebuah studi yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan spektif dengan mendalami sebab-sebab terdalam lalu dijabarkan secara teoritis dan mendasar. Yang kedua, objek filsafat. 1. Objek material adalah menyelidiki segala sesuatu yang tak terbatas dengan tujuan memahami hakikat yang ada. 2. Objek formal adalah metodologi, sudut atau cara pandang khas filsafat, pendekatan dan metode untuk meneliti atau mengkaji hakikat yang ada dan mungkin ada baik yang konkret, fisik dan bukan fisik, abstrak dan spiritual maupun abstrak logis, konsepsional, rohaniyah, nilai-nilai agama dan metafisika bahkan mengenai Tuhan mencipta dan penguasa alam semesta. Ketiga, cabang-cabang filsafat. Cabang-cabang dari filsafat untuk memperjelas penjelasan dari filsafat itu sendiri dibagi menjadi 5 cabang, yaitu etika, estetika, metafisika, epistemologi, dan logika. 1. Etika merupakan ilmu yang membahas tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat. 2. Estetika adalah cabang filsafat yang membahas tentang seni, nilai, dan keindahan. 3. Metafisika adalah suatu pembahasan filsafat yang komprehensif mengenai seluruh realitas atau tentang segala sesuatu yang ada. 4. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan. 5. Logika adalah suatu jenis pengetahuan rasional atau ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan atau berpikir lurus, tepat, dan teratur. Keempat, kedudukan ilmu agama dan filsafat. Dalam kedudukan ilmu, filsafat dan agama memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama mencari kebenaran dari aspek sumber. Filsafat dan ilmu memiliki sumber yang sama, yaitu akal atau rasio, karena akal manusia terbatas yang tak mampu menjelajahi wilayah metafisik, maka kebenaran filsafat dan ilmu dianggap relatif nisbi. Sementara agama bersumber dari wahyu yang kebenarannya dianggap absolut mutlak. Filsafat memiliki pengetahuan yang lebih dalam jika ilmu sebatas menelusuri wilayah fisik
maka filsafat menelusuri tempat baik fisik maupun yang metafisik, sementara agama dengan ajaran-ajarannya terkandung dalam kitab suci Tuhan, yaitu sebagai memiliki kebenaran mutlak. Kelima, manfaat studi filsafat aliran mazhab filsafat. 1. Filsafat menolong mendidik membangun diri kita sendiri. Dengan pikiran lebih dalam, kita mengalami dan menyadari kerohanian kita. 2. Filsafat memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan-persoalan dalam hidup sehari-hari. 3. Filsafat memberikan dasar-dasar baik untuk hidup kita sendiri maupun untuk ilmu-ilmu pengetahuan lainnya seperti sosiologi, ilmu jiwa, ilmu mendidik, dan sebagainya. 4. Filsafat memberikan pandangan yang luas membendung akuisme dan akusentrisme. Sekian dari saya. Terima kasih.